Tuhan mau ingatkan kita bahwa kepemimpinan itu selalu dimulai dengan pengorbanan. Leadership begins with sacrifice. Pemimpin harus senantiasa ingat bahwa kita dipanggil bukan karena kita mampu, bukan, tapi karena Tuhan mau kita mengangkat, menanggung umatnya Tuhan sebagai tanggung jawabnya kita. Umatnya Tuhan itu ada di pundaknya kita. Kalau dia menyerahkan semuanya untuk mengangkat kita, dia harus telanjang supaya kita punya jubah imam. Apa sih hal-hal yang masih kita genggam dan belum kita serahkan kepadanya sepenuhnya? Ada banyak sekali tradisi, simbolis, ritual yang semuanya ditulis perfect sama Tuhan, sampai ukurannya, sampai bahan-bahannya, sampai peletakannya, dan semuanya itu. Dan semuanya itu adalah simbol-simbol yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk menunjukkan kepadanya ini loh model kerajaan sorga itu seperti ini, mendatangkan kerajaan sorga di bumi itu seperti ini, supaya orang bangsa Israel itu bisa merasakan, mencicipi surga pada waktu itu, pada waktu tiap kali mereka masuk ke dalam kemah suci, ada koneksi, ada hubungan dengan Tuhan seperti itu. Dan kita mungkin sering baca juga di Mazmur gitu, Daud berkata bahwa aku berlari-lari menanti-nantikan supaya aku bisa masuk ke dalam pelatarannya Tuhan gitu. Nah, coba Bapak Ibu lihat sedikit, kita mau pelajarin sedikit apa sih yang pertama kali pada waktu kita masuk ke gerbang pelataran itu, apa hal pertama yang kita lihat? Hal pertama yang kita lihat adalah mezbah korban bakaran. Dan tidak mungkin Bapak Ibu tuh kelewatan lihat itu. Kalau kita masuk ke dalam kemah itu, hal yang pertama yang kita lihat adalah mezbah korban bakaran. Kenapa? Karena itu ditaruh di paling depan, dan kemudian baunya bakaran barbecue itu di mana-mana gitu ya, meliputi seluruh kemah suci itu, dan ukurannya pun besar, bukan ukuran kecil kayak panggangan barbecue gitu, bukan, tapi besar gitu ya. Ada berapa hasta saya nggak akan bahas di situ. Tapi itu besar dan itu ditaruh langsung di depan pelataran. Jadi pertama kali hal yang kita lihat waktu kita masuk ke dalam kemah suci adalah pelataran atau pengorbanan. Dan hal ini menarik sekali bahwa Tuhan mau ingatkan kita bahwa kepemimpinan itu selalu dimulai dengan pengorbanan. Leadership begins with sacrifice. Ya, di Keluaran 40, kalau kita nanti baca lebih jauh lagi, akan ada tulisannya, kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Jadi yang paling pertama itu mezbah korban bakaran. Kenapa kok harus sampai ini ditaruh di paling depan? Kenapa nggak yang lampu? Kenapa nggak yang lain-lain gitu ya? Kenapa nggak yang tempat cuci atau apa gitu? Karena secara manusia, secara lahiriah, kita itu terlalu sering lupa kalau kepemimpinan itu adalah panggilan untuk menyerahkan hidup kita setiap hari. Bagi siapa? Bagi Tuhan dan bagi mereka yang kita pimpin. Terlalu sering kita ini lupa kalau kepemimpinan itu artinya adalah pengorbanan. Banyak kali kalau kita belajar tentang kepemimpinan di dunia ini, mereka akan selalu bilang kepemimpinan tentang posisi, tentang influence, dan segala macam. Banyak sekali definisi tentang kepemimpinan. But awalnya kita harus sadar betul bahwa kepemimpinan itu adalah panggilan untuk menyerahkan hidup kita di atas altar itu buat Tuhan dan buat mereka-mereka yang kita pimpin. Kita nggak akan bisa memimpin dari kemah pertemuan jika kita nggak ngelewatin mezbah pengorbanan. Atau kalau kita, skip aja dulu lah altar pengorbanan, kita mau langsung masuk ke yang lebih dalam lagi dan segala macam, nggak bisa. Kita nggak bisa ngelompatin mezbah korban bakaran, itu terlalu besar.
Jadi hal pertama yang Tuhan tuntut dari kita seorang pemimpin masuk ke dalam kepemimpinan adalah korbankan hidupmu buat Tuhan, buat orang-orang yang kita pimpin. Ada berbagai macam hal yang kita bisa pelajarin um, dari mesbah perunggu ini, mesbah korban bakaran yang dibuat dari bahan perunggu ini. Yang pertama yang mau saya sorotin adalah materialnya atau bahannya. Apa sih yang dipakai untuk membuat bahan apa yang dipakai untuk membuat mesbah korban bakaran ini? Yang pertama yaitu dibuat dengan dasar kayu, ya, kayu, kemudian juga dibuat dengan dasar perunggu, gitu. Kita baca di Keluaran 27 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa dibuat dari kayu penaga. Kayu penaga seperti apa saya juga kurang tahu karena saya nggak ngerti tentang perkayu-kayuan. Mungkin bapak saya yang kerjanya furniture lebih ngerti daripada saya gitu ya. Dan kemudian engkau menyalutnya dengan tembaga. Jadi dilapisi kemudian dengan tembaga. Yang saya mau sorotin di sini adalah mengapa altar ini harus dibuat dari sesuatu yang dalam tanda kutip duniawi, yang bentuknya itu kayu, dan kemudian adalah ilahi atau yang dari perunggu gitu ya. Jadi ada kayu biasa gitu ya, dari tanah timbulnya, tapi kemudian ada perunggu yang bisa dikatakan sebagai salah satu logam mulia. Coulter mengatakan bahwa persatuan ini, perpaduan antara kayu dan perunggu ini adalah simbol akan tempat pertemuan antara Tuhan dan manusia. Mau ketemu Tuhan itu bukan dengan penyembahan yang luar biasa. Saya suka penyembahan, saya suka sekali penyembahan. Tapi penyembahan itu semua nggak ada artinya kalau nggak ada hidup yang dikorbankan, diberikan, diserahkan sepenuhnya buat Tuhan. Yang membuat worship kita itu menjadi suatu hal yang harum di hadapan Tuhan adalah kalau ada daging kita yang dibakar di atasnya. Dan kita tahu dan kita minggu lalu merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah bahwa mau sampai kapanpun juga kita ini hidupnya dibakar, itu nggak akan pernah memungkinkan kita masuk ke hadirat Tuhan. Mau berapa banyak pun lembu, domba, kambing, sapi, ataupun binatang apapun yang lain yang ditaruh di atas altar itu, nggak akan memungkinkan kita masuk ke hadirat Allah. Satu-satunya yang menjadi the ultimate sacrifice, pengorbanan yang tertinggi, pengorbanan yang termulia, hanyalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu yang membuat kita kemudian bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu kenapa hal ini yang menjadi misi dari Yesus pada waktu dia di bumi. Dia mengadakan banyak mujizat, bagus. Tapi semuanya itu belum selesai, belum bisa menyatukan Tuhan dengan manusia kalau korban yang mulia itu belum diserahkan di atas altar ini. Kemudian yang kedua, ada tanduk-tanduk, ya. Ada tanduk-tanduk, jadi dibikin meruncing seperti itu di empat ujungnya, ya. Nah, apa sih artinya dari tanduk-tanduk ini? Dikatakan di ayat 2, haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu dan harus engkau salut dengan tembaga juga. Nah, kalau kita belajar dan pelajari mengenai tanduk-tanduk ini, misalkan seperti di Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi the horn of my salvation, tanduk keselamatanku. Dan ada satu cerita di mana waktu itu ada Adonia. Adonia ini salah satu anak dari Daud, gitu ya. Dia waktu itu adalah salah satu yang paling sulung gitu ya, yang paling tetua gitu. Dan waktu uh, Daud kemudian mulai lemah, Adonia ini mulai mengangkat dirinya sebagai seorang raja. Kemudian kita tahu ceritanya, ternyata Daud mengangkat Salomo, dan waktu Adonia tahu bahwa Salomo diangkat oleh Daud menjadi raja, takut sekali Adonia ini kepada Salomo. Sebab itu dia kemudian lari cepat-cepat dia ke kemah suci. Pada waktu itu belum ada bait suci karena Salomo belum bikin gitu ya. Ke kemah suci itu, kemudian dia langsung apa yang dia pegang pertama kali? Tanduk mesbah. Tanduk mesbah. Dan di situ dia
takut betul dan dia merasa ini adalah tempat perlindungan dan tempatku yang aman. Meskipun kemudian ya kita tahu bahwa Adonia salah dan segala macam, tapi kita lihat bahwa tanduk-tanduk di altar ini adalah berfungsi untuk mensimbolisasikan keselamatan atau tempat perlindungan. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai altar itu tadi, maka pemimpin yang rohani, pemimpin itu harusnya menjadi tempat perlindungan bagi yang hancur, takut, dan tersesat. Orang-orang yang melakukan kesalahan mungkin, orang-orang yang menyesal melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, orang-orang yang cari perlindungan, mungkin dia dikejar-kejar oleh musuh, cari perlindungan kemana? Ke altar ini, ke mezbah korban bakaran ini, dan dipegang tanduknya itu karena ini adalah tanduk keselamatanku. Godly leaders, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, harusnya menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga yang saya pelajarin dari altar ini adalah ada eh, tiang-tiangnya gitu, kayu pengusungnya gitu ya. Ada kayu pengusungnya. Jadi ini bukan mezbah yang besar terus kemudian taruh di situ terus enggak. Tapi ada kayu pengusungnya yang dimasukkan dalam gelang-gelang gitu ya. Intinya supaya mudah diangkat lah, bisa kelihatan gede gambarnya seperti itu. Jadi mezbah korban bakaran ini harus ikut pindah waktu umatnya pindah, tidak tetap di satu tempat. Kalau zaman dulu banyak kita belajar ada altar-altar mezbah-mezbah di gunung-gunung dan segala macam itu biasanya tempatnya satu tempat gitu aja. Jadi kemudian mereka datang ke sana untuk mempersembahkan korban bla 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 gitu ya di zaman waktu itu. Nah, tapi eh, mezbah korban bakaran ini khusus banget gitu. Nggak ada yang lain yang bisa yang saya belum tahu yang lain yang seperti ini modelnya yang ada kayu pengusungnya dan bisa diangkat seperti itu supaya ini jadi pengingat buat kita bahwa pengorbanan itu bukan sekali jadi kita terima Yesus selesai kita taruh hidup kita siapa yang percaya Yesus ya siapa yang mau taruh hidupnya buat Yesus ya selesai. Terus kemudian kita nggak memberikan pengorbanan lagi tapi harusnya mezbah ini kemanapun kita pergi kita selalu bawa dan kita selalu bawa korban bakaran di hadapan Tuhan. Bukan cuma membawa korban bakaran, tapi hidup kita dijadikan korban bakaran di hadapan Tuhan setiap hari. Ini harusnya menjadi sikap hati kita setiap hari, kemanapun Tuhan mimpin kita, kemanapun Tuhan membawa posisi kita. Jadi pemimpin, ada posisi, nggak ada posisi. Ya, ada otoritas, nggak ada otoritas. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, hal pertama yang perlu kita lakukan, taruh dulu hidup kita, dikorbankan di hadapan Tuhan. Leadership is sacrifice. Leadership kepemimpinan adalah tentang pengorbanan. Leadership itu banyak yang mau, banyak yang kepengen jadi pemimpin, gitu ya. Karena kelihatan, semua orang bisa lihat mereka. Posisinya itu strategis, semua orang bisa lihat. Mungkin akan dapat privilege, mungkin akan dapat keistimewaan sana sini, gitu ya. Tapi kepemimpinan yang dari Tuhan itu bukan kepemimpinan untuk mendapatkan panggung untuk dilihat, tapi kepemimpinan adalah mezbah untuk dibakar. Jadi kalau kita hari ini ketemu sama teman-teman leadership Bible study atau pemimpin-pemimpin yang hebat, yang takut akan Tuhan, dari jauh itu aja sudah kecium, baunya itu harum di hadapan Tuhan. Baunya harum, hidupnya dijaga kudus betul, dijaga hidupnya benar, korban di atas mezbah ini bukan korban yang asal-asalan, tapi semua yang terbaik itu ditaruh di atas mezbah itu, dan itu jadi hal pertama yang dicium orang, baunya harum buat Tuhan, menjadi korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan sebagai pemimpin, adakah kita sudah memberikan hidup kita untuk dikonsum, dibakar, dihabiskan oleh Tuhan, sehingga menjadi korban bakaran yang harum buat Tuhan dan buat orang-orang yang kita pimpin.
Di Keluaran 28 kita belajar tentang jubah imam gitu ya. Jubahnya imam atau pengenai pakaian imam gitu. Nah, saya mau kutip sedikit dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu kita ini bukan orang-orang yang dapat belas kasihannya Tuhan. Nggak dapat gitu. Tapi kemudian oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kemudian pengorbanan ini membuat semua orang, semua bangsa yang mau terima Yesus itu dijadikan umat pilihannya Dia. Dijadikan imamat yang rajani. Kalau di zaman Perjanjian Lama itu ada 3 role seperti itu ya, ada 3 peran yang penting di dalam bangsa Israel, yaitu imam, raja, dan kemudian nabi. 3 ini harus selalu ada gitu ya. Nah, terus kemudian Petrus berkata bahwa karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, dijadikan umat kepunyaan Allah sendiri, sekarang semua kita ini orang-orang yang percaya dijadikan imamat yang rajani. Jadi kita adalah imam-imamnya Tuhan di yang berjaga-jaga di bait suci. Kita melayani Tuhan dan kita melayani orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan di atas pundak kita. Nah, jadi itu dulu. Kita harus sadar dulu bahwa kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita dapat satu peran yang baru, yang zaman dulu tidak boleh semua orang punya peran ini. Zaman dulu bangsa Israel cuma jadi rakyat jelata gitu ya, rakyat biasa, nggak ada perannya, dalam tanda kutip nggak ada posisinya gitu. Yang boleh jadi imam hanyalah keturunan Harun, jadi Harun dan anak-anaknya saja. Tapi oleh karena pengorbanan Yesus, kita semua orang-orang yang ditebus menjadi anak-anak Allah, menjadi kepunyaan Allah. Sekarang kita semua punya peran, punya posisi sebagai imamat yang rajani, the royal priesthood. Kita adalah bangsa atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, kita ini diberi pakaian untuk panggilannya itu. Jadi kita dikasih pakaian yang baru, dikasih pakaian yang baru supaya kita sadar betul kita melakukan ini semua tugas-tugas kita sebagai seorang imam di hadapan Tuhan. Dan kita bisa lihat betul bagaimana penggambaran pakaian yang dipakai oleh imam, terutama imam besar pada waktu itu yaitu Harun. Bagaimana Tuhan mengcraft apa ya, mengkreasikan pakaian imam besar itu untuk Harun ini, si imam besar ini. Yang paling pertama yang kita lihat adalah efod. Efod ini baju yang di depan apa di belakangnya yang breastplate itu ya, jadi di belakang yang penutup dada, yang emas-emas ini. Nah, di efod ini ada kedua permata yang ditaruh di tutup bahu baju efod ini. Keluaran 28 ayat 12 dikatakan, kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Emang kenapa kok ini bisa jadi peringatan buat bangsa Israel? Karena di kedua batu permata ini diukir nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas, dibuat permatanya itu terus kemudian ditaruh di sana ya di atas bahunya ini sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan tiap kali Harun menghadap kepada Tuhan, Harun harus bawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Pemimpin harus senantiasa ingat bahwa kita dipanggil bukan karena kita mampu, bukan, tapi karena Tuhan mau kita mengangkat menanggung umatnya Tuhan sebagai tanggung jawabnya kita. Umatnya Tuhan itu ada di pundaknya kita. Orang-orang yang kita pimpin itu ada di pundaknya kita. Pundak berbicara tentang 2 hal. Yang pertama yaitu tanggung jawab, beban.
taruh di atas pundak kita, menjadikan beban buat hidup kita gitu ya. Kita tanggung semua apa yang em, bangsa Israel alami di atas pundaknya kita. Kalau waktu itu Harun bangsa Israel, kalau kita hari ini kita menanggung beban orang-orang yang kita pimpin di atas pundaknya kita. Dan juga kedua permata ini yang ditaruh di atas bahu juga menyimbolkan bahwa ada otoritas dari Allah, bukan otoritas pribadinya kita. Jadi pundak juga ngomong tentang otoritas, gitu ya. Ada otoritas yang diberikan oleh Tuhan buat kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita yang paling pinter, atau bukan karena kita punya banyak hal yang mungkin menjadikan kita seorang pemimpin, tapi kita harus ingat bahwa kita bisa memimpin itu karena ada otoritas Allah di atas pundak kita. Jadi kita juga nggak boleh main-main dalam uh, di setiap posisi kepemimpinan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Effort ini mengingatkan kita akan beban yang kudus, otoritas yang ilahi, yang daripada Tuhan. Yang kedua ada ikat pinggang, gitu ya. Ikat pinggang ini kalau diibaratkan, kalau disimbolkan itu selalu mengenai kesiapan, gitu ya. The belt of readiness, ikat pinggang kesiapan, gitu. Kita siap kapanpun dibutuhkan, kita langsung siap, gitu. Jadi bukan kalau dulu nggak tahu ya teman-teman, kalau ada yang pernah nonton drama startup gitu ya, kalau ceweknya udah mulai siap, aku mau kerja, terus kemudian dia langsung ikat rambutnya gitu. Kalau teman-teman sempat lihat di startup gitu ya. Nah, kalau zamannya imam-imam ini yang di membuat jadi simbol kesiapan mereka adalah kalau mereka sudah berbaju semua rapi segala macam, terus kemudian terakhir dia ikat, aku sudah siap untuk melayani. Baju sirah keadilan dan segala macam itu pakaian-pakaian yang ya itu ya di Efesus 6 ayat 14, ikat pinggang itu dikatakan sebagai berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran ini yang mengikat kita. Dan apa sih yang kita bisa pelajari dari sini? Jangan biarkan kebenaran itu longgar. Jangan biarkan kebenaran itu dikompromikan, atau prinsip-prinsip hidup kita, nilai-nilai Alkitabiah, nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita ini nggak boleh sampai longgar. Kalau longgar, kita nggak akan pernah siap untuk melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita mau betul-betul siap untuk melayani mereka, kalau kita mau benar-benar siap untuk melayani Tuhan, jangan ada kompromi, jangan ada melonggarkan kebenaran atau prinsip hidup yang kita hidupin. Orang di luar sana nggak punya prinsip hidup, mereka hidup sesuka hati mereka, tapi kita ikat pinggang kita ini, kita ngomong, aku siap Tuhan, aku mau ikat, aku dijagain betul, aku mau siap betul dengan kebenaran dan menghidupi setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Seorang pemimpin harus selalu siap melayani dengan disiplin, fokus, setia, kapanpun Tuhan ingin kita melayani, kita siap. Siapnya dengan apa? Dengan menjaga hidup kita, tidak mengkompromikan kebenaran atau prinsip nilai-nilai Alkitabiah yang kita miliki. Yang ketiga ada namanya breastplate of judgment, gitu ya. Breastplate of judgment ini adalah tutupan dada, gitu ya. Ada tutupan dada gitu. Um, Artinya dan kemudian di tutupan ini ada banyak batu-batuan, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada batu-batu, batunya ada berapa? 12 gitu. Karena menyimbolkan apa namanya suku-suku Israel pada waktu itu. Ya, kemudian di dalam tutup dada ini selain ada apa namanya batu-batu permata dan macam-macam itu batunya bisa dibaca, kemudian juga ada yang namanya umim dan tumim gitu. Ada umim dan tumim, ini penjelasannya agak kurang jelas gitu ya. Apa sih modelnya umim dan tumim ini? Ada yang bilang ini batu, terus ada yang bilang satu batunya warnanya hitam, satu gelap, satu warnanya terang, terus kayak semacam undian Tuhan ngomong ya atau tidak gitu. Nah, saya belum tahu betul dan belum pernah lihat. Jadi mungkin kalau nanti suatu saat ketemu Imam Harun baru bisa lihat gitu ya, umim dan tumim itu seperti apa. Nah, kemudian itu
Ada umim dan tumim yang diletakkan di penutup dada ini, gitu. Di dalam tutup dada ini harus kau taruh urim dan tumim. Haruslah itu di atas jantungnya Harun, taruh di atas jantung gitu kan ya, di atas hati sini. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Kenapa kok harus di atas jantung gitu? Kenapa kok harus di atas jantung? Karena kita belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin harus berasal dari hati yang mengasihi seluruh umat atau orang-orang yang kita pimpin dan membawa mereka ke hadapan Tuhan. Keputusan kita itu dampaknya besar untuk orang-orang yang kita pimpin. Apakah kita hari ini memutuskan untuk mendengarkan orang yang kita pimpin atau nggak mau dengerin mereka? Apakah keputusan itu kita mau mengangkat orang yang kita pimpin atau mungkin belum? Keputusan kita untuk eh, menuntun mereka ke jalan yang benar atau tidak, itu semua dampaknya besar sekali buat orang-orang yang kita pimpin. Karena apa? Karena kita ini imam. Karena kita imam, life and death-nya mereka itu ada di atas pundaknya kita, gitu. Hidup dan matinya mereka ada di atas pundaknya kita juga, gitu. Saya jadi teringat waktu ada plague, ada ada tulah Tuhan di antara bangsa Israel, dikatakan Harun harus lari segera gitu ya, ambil ukupan segala macam, dan dia stand in the gap between the living and the dead gitu. Dia berdiri di tengah-tengah di antara orang-orang yang mati kena tulah dan orang-orang yang masih hidup, dan dia harus cepat-cepat lari supaya nggak ada orang lagi yang mati. Dan setiap keputusan kita ini harus ditaruh dekat sama hatinya kita, di dekat jantungnya kita ini, supaya kita harus terus kalau ngambil keputusan itu atas dasar kasih gitu loh. Kita mimpin itu dengan atas dasar belas kasih. Kita ambil keputusan kita tiap-tiap hari itu dengan hati-hati dan penuh perhitungan dan penuh kepedulian terhadap orang-orang yang kita pimpin. Itu kenapa Urim dan Tumim harus ada di atas jantungnya kita. Tiap kali masuk hadap Tuhan, harus kita ngambil keputusan buat orang-orang yang kita pimpin tuh asalnya dari sini, bukan dari sini, bukan dari kepala, bukan dari logika, tapi dari hati. Yang keempat, ada jubah yang saya sebut di sini, jubah pertanggungjawaban atau jubah accountability, robe of accountability. Jadi di jubah ini dikasih apa ya, kayak kecil-kecil gitu, bel-bel giring-giring emas gitu yang ngomongnya. Terus kemudian ada buah-buahan delima berselang-seling gitu. Jadi ada bel, ada lonceng, ada buah, lonceng buah gitu ya. Jadi kemanapun Harun jalan itu kemerincing gitu ya. Dengar semua orang itu dengar kerincing, 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 kerincing gitu. Atau imam imam besar lainnya itu selalu kalau mereka jalan tuh kedengaran suaranya. Dan dikatakan bahwa bunyinya itu harus kedengaran. Bunyinya itu harus terdengar. Supaya apa? Supaya waktu itu kita tahu, orang-orang tahu bahwa ini imamnya itu imam yang benar apa enggak sih? Kalau dia benar, maka belnya akan terus bergemerincing karena dia masih jalan dan segala macam. Tapi kalau dia imamnya nggak benar, dia masuk ke dalam ruang maha kudus, Tuhan marah sama dia, mati, lenyaplah suara gemerincing itu tadi. Maka dikatakan apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Bunyinya harus kedengaran. Hidup kita sebagai seorang pemimpin tuh harus transparan, orang harus bisa dengar bunyi kemerincing itu tadi. Apakah orang-orang bisa dengar betul hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan? Hidup kita ini masih transparan, hidup ini masih konsisten. Apa yang kita omongkan itu sama dengan suara dari hidup kita yang kita hidupin ini. Dan terus berbuah, ada buah-buah delima yang berselang-seling, orang bisa lihat buahnya apa enggak. Baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, kita perlu bisa dipertanggungjawabkan sebagai seorang imam. Yang kelima adalah turban of holiness, serban kekudusan. Jadi ada topinya gitu ya, yang kayak digambar gini. Kemudian ada satu plat, ada patam, ini harus dari emas murni, bukan kayu atau kain disalut emas, bukan, emas murni, bener-bener emas murni. Wah, nggak bisa bayangin tuh harganya berapa mahal kalau dirupiahkan sekarang gitu ya.
Bukan masalah harganya gitu, tapi harus benar-benar emas murni ditaruh di atas kepalanya ini, dan di tulisannya ini harus ada tulisannya Holy to the Lord, kudus bagi Tuhan. Untuk kita mau hidup kudus, harus bayar harganya mahal. Seperti kita bayar harga emas murni. Tidak boleh sembarangan bahan-bahan atau material yang lain. Kalau kita mau hidup kudus, kita mau hidup sebagai imam yang kudus, harus bayar harga yang mahal, bukan harga yang murahan. Dan ini juga ditaruh di atas kepalanya sini, di dahinya, supaya kita ingat betul bahwa sebagai seorang imam atau imamat yang rajani, pertama-tama orang yang kita layani adalah Tuhan kita. We are first the servant of God. Kita pertama-tama adalah the servant of God, hamba Tuhan. Dan kemudian hamba ini harus jadi perwakilan, mewakili kekudusan Allah, membawa namanya Tuhan dengan hormat dan kemurnian. Hidupnya benar-benar dibawa harus kudus di hadapan Tuhan. Kemana-mana dibawa namanya Tuhan. Yahweh semua selalu dibawa kemana-mana. Dan harus dalam bentuk emas murni. Kemudian yang terakhir yang menarik adalah ada pakaian dalam yang disebutkan gitu ya. Em, Pakaian dalam ini saya sebutnya sebagai the undergarments of integrity atau pakaian dalam kejujuran atau integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu adalah siapa kita ketika nggak ada yang lihat. Siapa yang peduli wong itu apa namanya jubahnya itu sudah sampai dari atas sampai ke bawah gitu ya. Nggak ada yang tahu kok pakai nggak pakai. Maaf ya. Jadi pakai nggak pakai juga nggak ada yang tahu sebenarnya gitu. Tapi Tuhan perhatikan betul harus dipakai gitu. Dan kenapa kok ini harus dipakai? Karena integritas buat Tuhan tuh penting banget. Nggak ada yang lihat, ada yang lihat, tetap kamu harus pakai itu. Tetap kudus di hadapan Tuhan, mau itu kelihatan nggak kelihatan. Jadi dari luar orang bisa lihat kekudusan kita, orang bisa tahu, dengar kemerincing hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam orang nggak tahu pun kita tetap melakukan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa saya memilih Keluaran 28? Karena tahun lalu waktu kita solitude, saya em, dapat ayat ini dari Tuhan seperti itu. Di Sakaria 3 ayat 3 sampai 5 ada seorang imam besar di zaman itu yang namanya Yosua. Dan dikatakan di sini Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di depan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir, serban kudus itu di atas kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Ini penggambaran akan hidup kita. Bahwa kita dulu adalah orang-orang yang pakai pakaian-pakaian yang kotor. Pakai pakaian-pakaian yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa masuk ke perjamuan pestanya anak domba itu nggak bisa. Tapi oleh karena anugerahnya Tuhan, kita kemudian diberi pakaian yang baru, pakaian seorang imam, pakaian yang cocok, pakaian yang membuat kita bisa menghadap kepada Tuhan kita yang Maha Kudus itu tadi. Jadi kita harus benar-benar bersyukur kalau kita hari ini dipanggil oleh Tuhan sebagai pemimpin imam, kepemimpinan imamat gitu ya, imamat yang rajani. Kita harus benar-benar bersyukur karena sebenarnya kita bukanlah orang-orang yang layak menerima posisi ini. Itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Dan kita juga nggak bisa diam-diaman kita pakai bajunya, kemudian udah kita selesai, tidak mengapa-ngapain lagi, atau kita menikmati aja posisi em, kuasa daripada Tuhan. Enggak, kok imam tahu sekali lagi bahwa waktu kita dipakein sama Tuhan, baju-baju imam ini, pakaian imam ini, kita ingat ini loh, ada bangsa-bangsa, ada umat-umat yang Tuhan pilih, harus ada di atas pundakku. Ini loh ada tanggung jawab. Tiap kali aku ngambil keputusan, aku harus ngambilnya dengan
segenap hatiku untuk kebaikannya orang-orang yang aku pimpin. Kita yang sudah dipilih sama Tuhan ini, kita yang udah dikasih pakaian imam ini. Pernah nggak Tuhan pakai Anda untuk menolong seseorang yang lain yang mungkin tersesat, nggak layak, kotor hidupnya, kehilangan arah, supaya mereka menemukan kembali panggilannya dalam Tuhan. Jadi yang tadinya nggak ngerti, mereka nggak tahu mau kemana, kita bantu supaya pakaiannya dibersihkan, kita tanggalkan pakaian yang kotor itu, kita gantikan supaya mereka kenal Tuhan, mereka ketemu panggilannya dalam Tuhan. Apa sih yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan untuk menolong orang-orang seperti ini? Gitu ya. Pernah nggak Tuhan pakai kita untuk menolong mereka? Pernah nggak Tuhan pakai kita untuk mengenakan jubah imam ini ke atas pundaknya seseorang dan kita ngomong sama mereka. Sekarang kita sama-sama orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menanggung beban umatnya. Sempat ada satu impresi di hati saya gitu karena waktu pasca saya datang ke sebuah gereja yang waktu Natalnya saya juga ke gerejanya seperti itu. Waktu Natal dekorasinya luar biasa bagus, terbaik lah pokoknya saya tidak pernah melihat gereja yang dekornya sebagus itu untuk Natal gitu ya. Dengan performance yang begitu meriah, drama, tarian, musikal segala macam. Kemarin saya datang ke gereja itu lagi, kemudian saya agak terkejut gitu loh. Kok dekorasinya nggak ada sama sekali gitu. Terus kemudian apa ada performance ada gitu, tapi kok tidak wow, semegah yang waktu di Natalnya itu segala macam. Ini bukan untuk membanding-bandingkan gereja atau apa, tapi saya jadi keinget kadang-kadang kita ini lupa gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa esensi dari iman kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus itu, dan kita perlu betul-betul celebrate ini setiap minggunya gitu ya. Setiap hari bahkan kita tuh ingat bahwa ini loh yang menjadi dasar dari iman kita, kematian dan kebangkitannya. Dan waktu merenungkan Keluaran 28 ini, saya baca-baca komentari dan segala macam. Ada satu komentar itu yang bikin saya langsung mau nangis gitu rasanya bacanya. Karena begitu indahnya kita bisa melihat pakaian imam ini dengan kebesaran pakaiannya Yesus yang sudah mati buat kita dan yang sudah dibangkitkan untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat pakaian imam yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, terus kemudian kita bandingkan dengan apa sih yang dikenakan oleh Yesus. Kita dikasih effort yang begitu cantik sama Tuhan. Tuhan nggak dapat tuh effort yang seindah itu. Dia cuma punya jubah ungu, dan jubah ungunya itu pun hanya untuk bahan ejekan. Dia diejek-ejek karena dianggap dia meninggikan namanya sendiri sebagai seorang raja. Kita dikasih batu permata di bahunya kita. Yesus nggak dapat sama sekali batu permata itu. Yang berkilauan di atas bahunya dia adalah salib yang seharusnya kita pikul. Yesus nggak ada nama Israel dengan batu-batuan mulia yang dia ada di hatinya. Tapi ia mati dengan hati yang hancur untuk Israel dan seluruh umat manusia dan kita semua. Sebagai imam besar, Tuhan nggak punya jubah yang nggak ada jahitannya gitu ya. Jadi satu kain seperti itu yang nggak dirobek. Tapi dia nggak pakai jubah apa-apa pun. Dia tanggalkan jubahnya di atas kayu salib. Yesus nggak punya lonceng emas lembut, kumerincing tadi yang membuktikan bahwa imam besar itu hidup. Dia nggak, waktu itu dia nggak hidup.
yang terdengar suaranya hanya bunyi paku yang memastikan kematiannya Yesus. Yesus nggak pakai serban di atas kepalanya, lenan indah pakai emas murni, enggak. Yang dia pakai adalah mahkota duri yang begitu menyakitkan. Nggak ada lempengan yang tulisannya kudus buat Tuhan, holy buat Tuhan, nggak ada. Tapi seluruh hidupnya Yesus dan kematiannya menunjukkan kekudusan yang sejati yang kita nggak akan pernah bisa. Nggak ada celana lenan atau pakai lenan untuk menutupi ketelanjangannya. Kalau kita lihat di gambar-gambar salib sekarang ya mungkin ditutupin supaya lebih bisa normal sekarang. Tapi sebenarnya waktu itu nggak ada sama sekali. Betul-betul telanjang. Supaya dia bisa menanggung ke semua kehinaan kita di atas kayu salib. Betapa beruntungnya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Punya Tuhan yang memberikan segala-galanya buat kita. Bahkan kemuliaannya pun yang dia yang sebagai Allah ditaruh. Merendahkan dirinya sebagai manusia. Nggak cuma sebagai manusia, tapi sebagai manusia yang dihukum dengan hukuman terhina pada waktu itu, yaitu di atas kayu salib. Kalau kalau juru selamat kita nggak pakai pakaian kehormatan, tapi dengan rendah hati, dia taruh semuanya buat hidup kita. Siapa kita ini sehingga kita kadang-kadang menuntut nyaman, kita nuntut pujian, kita nuntut dipengakui. Kalau dia menyerahkan semuanya untuk mengangkat kita, dia harus telanjang supaya kita punya jubah imam. Apa sih hal-hal yang masih kita genggam dan belum kita serahkan kepadanya sepenuhnya? Kadang-kadang sebagai manusia kita ini masih banyak hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Hari ini saya mau ingatkan kepada semua kita bahwa Dia layak terima semuanya, segala-galanya dari hidup kita. Karena Dia juga adalah Tuhan yang berikan semuanya buat hidup kita. Perenungan Paskah ini harusnya jadi peringatan buat kita tiap-tiap hari masuk ke dalam kemah suci itu melihat yang pertama korban bakaran yang kita ingat pertama kali adalah pengorbanannya Yesus. Kalau Yesus sudah berkorban semuanya buat kita, maukah kita juga taruh hidup kita di atas mezbah korban bakaran itu sebagai pengorbanan yang harum di hadapan Tuhan?